Hai semuanya, aku Sepotong. Balik lagi channel aku, Fatin RM. Hari ini aku kedatangan tamu Fani Raham. Kebetulan karena rumah kita nggak begitu jauh, jadi aku bisa calling dia datang ke studio aku. Jadi hari ini kita mau ngapain, Pan? Fani mau di make upin jadi pengantin, jadi doain ya. Semoga beneran jadi Doain. pengantin. Semoga abis ini ada jodohnya ya, Pan ya. Oke guys, buat kalian yang punya kakak-kakak yang sudah sukses dan siap Mantap, dan siap menikah. bisa langsung ya komen di bawah. Oke, so without any further ado, let's jump to the tutorial. Cut yuk. Oke, pertama-tama mau pakai dari Studio Tropic dulu yang buat normal to dry skin karena kulitnya Pani katanya kering. Jangan lupa dikipas. Aneh gitu ya di make upin orang tuh kayak Tapi biasa kamu make upin sering kan? Enggak, gak pernah. Maksudnya sih kalau event-event kayak bikin konten gitu sendiri Enggak. Oke, terus langsung lanjut pakai Innisfree Jeju Cherry Blossom. Ini yang jelly cream. Itu moisturizer. Ini moisturizer, terus dia tuh katanya dupe-nya Tatcha. Oke. Aku beli ini karena aku lihat di TikTok. Terus aku udah pakein ke beberapa pengantin aku. Turns out oke sih, nggak bikin crack di makeup mereka. Oke, udah dipakein. Ini langsung lanjut pakai tone up cream. Ini juga dari Innisfree. Ini tuh dia ada sensasi tone up-nya, jadi muka tuh jadi kelihatan lebih cerah gitu. Tapi nanti nggak akan bikin makeup kamu jadi abu-abu. Deg-degan? Kan Iya. bentar lagi halal. Iya. Oh, CPP-nya tidur di hotel mana ya kalau boleh tahu? Kasih tips and trick dong. Oke, lanjut pakai Not Skin Perfecting Illuminator karena tadi kan Fanny bilang kulitnya kering, jadi aku mau pakai primer yang glowing gitu. Oke. Base-nya banyak banget ya untuk sebelum ke foundation. Iya sih, jadi kayak perayaan skincare tuh banyak banget karena supaya si makeupnya jadi lebih tahan lama gitu. Tapi sebenarnya kalau buat aku pribadi, aku sih kayak cuman pelembab, toner, pelembab sama sunscreen dia sih udah cukup sih. Oh, pakai sunscreen juga ya kalau pengantin? Iya, enggak, kalau buat aku ya, kalau misalnya pengantin sih enggak ya? Sebenarnya harusnya dipakein sih. Cuman aku takut aja nggak kawin sama foundationnya gitu. Oke, selanjutnya aku mau koreksi pakai SK concealer. Ini yang shade-nya peach karena under eye dia juga nggak yang hitam-hitam banget. Jadi aku pakai ini yang ini aja cukup. Ini aku tempelin ke iWatch 7. Tapi kamu sering nggak sih ngoreksi gini under eye pakai concealer yang warna-warna orange gitu atau kayak langsung timpa aja pakai? Langsung timpa aja Langsung sih, timpa tapi harus lebih picky milih concealernya gitu. Yang enggak kering banget gitu ya, biar under eye-nya enggak cracking. Lanjut, ini aku mau pakai foundation. Ini mixingan pakai apa tuh namanya? Foundation Tom Ford, Ulti Pro sama Makeover. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya karena kulit dia fine aja, aku nggak akan pakai kayak teknik bakar-bakar foundation gitu, nggak akan. Ini karena mukanya Pani tuh skincarean tiap hari ya guys, kalian harus contoh ini. Jadi si foundationnya cukup satu layer aja karena menurut aku langsung nempel dengan sempurna. Plus ya udah kekoreksi semuanya, tinggal ditambahin concealer sedikit aja sambil nge-highlight. Jadi jangan lupa skincare. Oke, lanjut, ini aku mau nge-highlight pakai SK lagi. Ini yang shade-nya vanilla buat nge-highlight ya guys. Don't forget. Ini di bagian-bagian yang mau ditonjolin. Atas. Kamu termasuk yang sensitif nggak sih matanya? Enggak sih. Enggak ya, aman ya. Oke, selanjutnya aku mau perkonturan. Ini kalau hidung aku pakai yang Y505. Kalau misalkan buat pipi, aku pakai yang R530. Ini dari Move. Kenapa dibedain hidung sama pipi? Karena kalau yang hidung tuh kita nggak boleh yang terlalu gelap gitu loh. Jadi kalau misalkan yang pipi bisa lebih gelap, tapi kalau hidung sih aku saranin yang soft-soft aja ya.
Udah, ini kita langsung blend. Karena kan ada ya orang katanya nih, kalau belum nikah nggak boleh tuh di make upin kayak pengantin gitu, nanti nggak pangling. Kamu percaya nggak sih sama mitos yang kayak gitu? Enggak sih. Enggak ya, karena gue kalau cakep, cakep aja. Makeup artisnya juga ngaruh sih. Iya. Gak usah kan kalau orang zaman dulu tuh kayak Iya, nggak boleh gitu kan. iya, kayak nggak boleh sering-sering make up karena takut nggak mengelini. Tapi menurut aku nggak gitu Enggak juga gitu sih. juga sih. Karena mungkin kalau zaman dulu make up emang nggak begitu. Karena jidat Pani itu nggak kayak jidat aku yang super lebar banget. Jadi menurut aku kayaknya nggak usah di kontur dalam lagi. Jadi nanti jidat cukup untuk di bronzer aja. Plus nanti juga ketutupan pakai sunting Palembang. Jadi bagian jidat tuh sebenarnya nggak akan terlalu terekspos. Jadi aku cuma fokus di bagian area mata ke bawah aja. Terus ini aku lanjut mau pakai blush on dalam. Ini dari Heart. Kamu udah tau nggak brand ini? Enggak. Ini punyanya Sunny Dahi, YouTuber Korea yang tinggal lama di Indonesia. Aku juga baru nyobain sih kemarin, beli di Sosiola, ternyata bagus gitu. Warnanya emang kayak gonjreng banget sih, tapi setelah diaplikasiin ke wajah nggak terlalu segonjreng itu, ya kan tuh. Atas. Ini aku bawa sampai pelipis ke atas ya. Part tersulit nge-make upin di bagian mana teh? Mana ya? Kalau kamu sekarang alis sih. Oh gitu. Jadi tergantung si kliennya. Jadi ketika misalkan kulit dia lagi bermasalah ya mungkin kulitnya yang jadi part tersusah. Jadi gimana adjustable sih si tingkat kesusahan. Kalau makeup nge-curl itu normal atau gimana? Normal ya? Normal Semua sih, makeup menurutku, juga pasti iya. nge-curl kan, apalagi di garis senyum ya. Iya betul. Apalagi kalau yang punya smile lines-nya tuh ketara banget. Paling kayak jamnya aja sih kita undur. Misalkan biasanya kalau misalnya kita nggak skin preparation, si smile lines-nya itu bisa keluar kayak 15 menit setelah selesai make up. Tapi kalau misalkan skin preparation-nya oke, mungkin bisa kayak 2-3 jam smile line-nya baru muncul. Palingan kayak gitu sih. Jadi itu nggak apa-apa, Iya. teman-teman. Kalian gak usah Memang. khawatir. Karena emang ya kita manusia. Kalian tuh mau kayak gimana? Mau kayak manekin kan takut juga ya. Terus kalau aku lihat di wajah kamu ya, muka kamu tuh irit juga sih Pan. Maksudnya Jadi kecil, ukuran wajahnya tuh kecil gitu loh. irit foundation ya? Iya, irit foundation. Irit Jadi foundation. jarak mata sama alis dekat, terus kayak pipinya juga kecil gitu. Jadi irit foundation sih. Kalau misalnya make upin kamu. Nih kan, Pani juga ada smile lens-nya di sini tuh. Nah ini biasanya aku pakein Lukas Papau dulu kan. Sebelum di set pakai bedak. Jadi si Lukas Papau ini tuh fungsinya biar lembab banget gitu loh si smile lines kita. Tapi pakainya sedikit aja, jangan banyak-banyak. Nah, cuma segini doang tuh kayak nggak kelihatan sama sekali. Terus di tap-tap gini. Terus ambil foundation, sisa foundation yang ada di mixing palette. Terus tap-tap lagi. Terus langsung di set pakai bedak tabur. Ini aku pakai bedak taburnya yang Laura Mercier. Sebenarnya kalian bisa pakai brand apa aja sih, cuman cari yang bedaknya itu yang hydrating gitu loh. Jadi jangan yang terlalu matte untuk di bagian-bagian yang kayak under eye, terus kayak smile lines. Itu aku anjurin kalian pakai bedak tabur yang jangan matte. Rekomendasinya coba. Iya. Kalau yang hidrasi apa sih kalau drugstore? Kayaknya Kamu tahu makeover ada deh, tapi dia ada glitternya gitu yang hydro itu. Oh iya yang hydration itu, tapi dia ada glitternya ya. Jadi makeover. Makeover coba bikin Coba. hydration tapi yang nggak usah pakai glitter sih menurutku. Nah, sini di blend lagi. Jadi sebelum di set apa itu tuh di blend dulu ya. Sisa foundation langsung di set pakai apa? Si Laura yang aku pakai ini translucent, jadi cocok ke semua warna skin tone. Oke, untuk under eye-nya lihat atas dulu, jangan dulu lihat bawah. Under eye-nya juga sama, aku pakein Laura. By the way, tadi tuh di Instagram aku udah kayak bikin question box gitu buat sekalian Q&A sama Pani.
dari netizen aku, siapa tahu ada yang penasaran kan sama netizen Pani juga pasti kepo sama Pani. Buat Pani apa buat berdua nih? Ada buat berdua juga. Buat Pani dulu lah. Yaudah. Kalau buat Ogut kayaknya bosan banget dah. Dari zhr.zahira. Oke. Belajar make up sejak kapan? Oke, Pan. Belajar make up kamu sejak kapan? Pas keluar SMA. Dan tahu nggak belajarnya dari apa? Dari YouTube-nya Teh Fatih. Wah, itu tidak mungkin. Aku lihat tutorial make upan buat wisuda kayak gitu-gitu. Tapi ya para beauty vlogger Indonesia tuh belajarnya emang sama kita lagi gitu loh. Kayak zaman aku belajarnya sama Ninyo, sama Kiara. Kamu nonton nggak mereka awal-awal? Nonton juga. Nonton kan pasti. Tahun berapa itu? Kan berapa ya? 2017 I think. Itu it's a big step nggak sih buat kamu? Maksudnya kayak kamu benar-benar keluar dari zona nyaman atau emang sebenarnya kamu tuh udah bisa make up sebelum kamu jadi content creator? Enggak, itu benar-benar keluar dari zona nyaman gitu loh, kayak belajar ya udah gitu, pede-pede aja make up yang hasilnya sebenarnya nggak bagus-bagus banget tapi aku posting. Gitu guys. Tapi aku juga sama sih dulu juga kayak gitu Pan. Iya, tapi dari kita berterima kasih kan kepada diri kita yang dulu percaya diri buat posting gitu. Kalau dipikir-pikir sih kayak ternyata jagoan juga gue berani untuk kayak show up, padahal yang nyinyirin tuh banyak banget gitu, tapi ya udahlah. Mendapatkan ininya kan kita juga. Oke, pertanyaan selanjutnya, Cindai. Nida Lutfia Putri. Pani selalu bilang aku dan suami. Apa Pani punya niat nikah muda? Terus gini, tipe fisik suami Pani gimana? Anjay, coba jawaban. Ada dua berarti pertanyaannya. Pertanyaannya Apa pertama, Pani ada niat nikah muda sama tipenya kayak gimana? tipe kamu yang kayak gimana sih? Cowoknya? Tipe dulu deh. Fisik gitu. Fisik gak tahu ya. Yang penting stylenya bagus ya, apa outfit sih. Aku lihat orang dari sepatu dulu. Oh, dari bawah ya. Jadi buat kalian yang ketemu sama Pani tuh nggak usah kayak baper kalau dilihat dari bawah, karena emang Pani tuh ngeliat style orang dari bawah dulu. Sepatunya lucu tuh, kalau lucu gue beli gitu. Jadi seperti itu. Berarti kalau fisik ya yang penting enak dilihat lah ya. Kayak gitu. Kan kalau suami kita bangun tidur liatnya dia lagi gitu. Jadi ya udah langsung daftarnya di bawah guys. Gak gitu juga. Oh jangan. Gak gitu ya. Belum lulus. Belum lulus. Oh kamu belum lulus ya? Belum. Jadi kapan lulus? Tahun ini lagi skripsi. Ya, Smart juga yang lagi skripsi. Smart yang lagi skripsi. Terus tadi kan ada pertanyaan lagi tuh yang Suami. ada niat nikah muda. Ada nggak ya Teh? Kamu ada niat nikah muda nggak sih? Gimana ya? Kayaknya kalau ada jodohnya ada. Tapi nggak gitu juga, gimana Tapi siapnya gitu loh, ya, gimana sebenarnya. siapnya. Cuman aku tuh udah tahu banget diri aku kalau emosinya masih belum kekontrol gitu. Kayaknya belum deh untuk sekarang. Oh, untuk sekarang belum ya. Tapi kalau emang dikasih jodohnya sekarang juga kamu nggak nolak ya nggak sih? Iya, benar. Kayak ya udah langsung aja. Langsung aja. Habis itu kita mau pakein setting spray dari Favorit aku juga. Ini ya. Iyalah, produk. Envy Green X Envy Green X Satin NRM. Ini aku buat ngeset semua, karena ini kan kalau misalnya kalian lihat ini kayak powdery banget gitu ya. Nah, supaya nggak powdery dan tahan lama dipakai setting spray ini. Aku tuh ya sering banget, nggak sering sih, misalnya ada beberapa yang nge-DM aku kayak, aku baunya asem gitu sih setting spraynya. Ya emang, jadi emang karena dia ada bahan aktif gitu, jadi emang baunya juga emang dari situ, dari bahan aktif itu aslinya gitu. Dan nggak ditambahin fragrance yang lainnya, karena kalau pakai fragrance malah takutnya jadi kayak aneh gitu wanginya. Sebenarnya kalau misalnya kalian punya Urban Decay setting spray yang cherry, itu wanginya mirip sih, kayak hampir mirip kayak 11-12 gitu. Jadi yang belum beli langsung aja beli ya. Swipe up. Swipe up. Oh nggak bisa ya kalau di sini. Klik link aja di komen. Langsung ke bedak. Ini aku pakai Urban Decay untuk di bagian yang aku highlight. Di under eye, terus di jidat, di hidung, sama di dagu.
Terus lanjut semuanya, aku set lagi pakai RAN. Dari Aci_Wawa. Aciwawa. Pani umur berapa? Umur 22 tahun. 22 tahun. 22. Tambah ya, karena Ya. itu terlalu gampang. Terlalu mudah tuh itu mah Cindai. Yang ini menegangkan dong, yang menegangkan. Ya udah gini. Rida Damayanti, cara membangun kepercayaan diri. Gimana, Pan? Itu proses sih, ya nggak sih Teh? Iya, benar. Kamu pernah ada di titik nggak percaya diri nggak dalam hidup kamu? Pernah lah. Kayak dulu kulit gelap aja tuh nggak percaya diri gitu loh. Iya. Tapi sekarang kayak, ya kenapa aku jadi model? Iya, sorry. Sorry. Gue model papan atas, guys. Karena sebenarnya pede tuh kita yang buat sih. Jadi ketika kita pede, ya orang-orang mau ngapain kita gimana juga jadi segan gitu loh. Iya. Karena dengan value yang kita punya, skill yang kita punya, orang-orang juga sebenarnya malah nggak lihat dari yang menurut mereka bikin kita nggak pede, ngerti nggak sih? Jadi Iya. ya pede-pede aja guys. Karena sebenarnya kalau kita nggak pede, nanti kamu juga sih yang rugi. Jangan fokus ke kekurangan kita gitu. Fix Mendingan tonjolin kelebihan kita sampai orang lupa sama kekurangan kita. Betul. Karena nggak mungkin nggak sih dalam suatu diri orang tuh nggak ada Nggak kelebihan, ada. kayak nggak mungkin. Nggak Itu mungkin. nggak mungkin. Pasti mereka punya kelebihan yang bisa banget ditonjolin. Sebenarnya bukan di depan kamera doang, maksudnya bukan pekerjaan beauty vlogger doang, ngerti nggak sih? Jadi semua pekerjaan apapun pasti orang tuh ada kelebihannya yang bisa dijadiin sebuah mata pencaharian. Begitu teman-teman. Terus aku mau nge-bronze pakai Goban dan SK juga, local brand. Tapi ini sebenarnya compact powder ya. Ini compact powder. Cuman ini aku karena warna pakai, gelap. aku pakai untuk di bagian hidung karena biasanya kalau bagian hidung tuh lebih halus si contouringnya kalau misalnya pakai produk powder. Oke. Gitu. Kalau misalnya buat kayak pipi sih aku pakainya emang buat nge-bronzer. Udah, sampai aku tanya. Boleh. Ini kayaknya dia lagi galau. Aduh. Dari Viva YN. Apa kamu nanya sendiri? Vivain atau nggak tahu nanti. Siapa? Viva YN. Pani, gimana cara mengikhlaskan? Gimana tuh, Pan? Gimana mengikhlaskan? Mengikhlaskan apa nih? Iya, mengikhlaskan apa dulu? Oh, sesuatu yang hilang mungkin, Pan. Entah itu orang, barang, atau sesuatu yang kita tuh sayang-sayang banget. Semuanya tuh waktu yang menjawab. Nanti juga terbiasa. Jadi sebenarnya ikhlas tuh soal waktu ya. Iya, soal waktu sih menurut aku. Sebenarnya kalau aku sih punya tips ya, Pan. Jadi Coba. sesuatu yang hilang dari diri kita nih. Iya. Kalau tiba-tiba hilang, itu gak usah dicoba untuk dilupain dari otak kita karena itu tuh memori. Iya. Jadi biarin aja kita lupa dengan sendirinya. Kalau kita berusaha buat lupa, itu Malah yakin makin nyiksa keinget. banget. Ya itu nyiksa banget. Jadi ya udah. Jadi memori-memori itu pasti akan ada di dalam otak kita. Jadi kalau tiba-tiba hinggap, ya udah biarin aja nanti juga hilang sendiri. Betul? Betul banget. Jadi marilah ikhlas, guys. Marilah ikhlas. Kalau Fanny udah ikhlas belum? Alhamdulillah udah. Udah kok, udah. Udah ya, santai ya, santai. Emang apa yang hilang? Barang, dompet ya. Terus for make up. Adek kakak sama Teh Fati atau keluarga gitu penasaran lihat nama ujungnya sama. Beda banget itu tuh. Beda banget lah tuh, guys. Sampai kakakku bilang gini, nge-screenshot Instagramnya Fani terus bilang gini, kok mirip ya? Ini ada saudara atau apa? Iya, guys. Nama kita kali ya, Beda banget, Fati, Fanny. Kan gue NRM, terus Fanny Raham jauh banget. gitu. Jadi mungkin kalau sepenglihatan mata kalau lihat username pasti kayak mirip sih. Tapi nggak ada sih hubungan darah ya, Pan. Ya tuh. Muka Pani tuh udah di mana-mana, Lux Crime. Hmm. Kan ini udah sering lihat kan. Itu gimana? Senang nggak sih, Pan? Kamu bisa ada di face off-nya Lux Crime untuk merepresentasikan warna kulit orang-orang Indonesia tuh kamu seneng banget nggak? Seneng banget dong. Parah ya? Parah. Seneng banget. Kayak Karena kayak- ambience-nya keren banget di situ. Dan buat ngebuktiin juga ke orang-orang jangan insecure sama warna kulit yang gelap. Betul. Betul banget. Gila sih pas kemarin gue liat sama Hanum kan? Iya, sama Hanum sama Keren Kak banget. Heidi juga. Sama Hanum, Heidi, terus satu lagi siapa? Bukan yang berempat ya? Devia sama Devia. Oke. Keren wah pokoknya kayak wow, mantep banget. Oke, sekarang kita ke bagian tersusah, tersulit adalah alisnya Pani. Jadi semoga
kali ini aku berhasil lah guys. Ini by the way alisnya tadi udah jadi, karena tadi aku harus serius banget karena alisnya Pani lumayan susah, tapi ya lumayan lah ya segini. Lumayan nggak Pan? Bagus banget. Bagus banget ya. Terus sekarang ini lagi pakai bulu mata dari Artisan Pro nomor 1641. Terus mau aku jahit di bulu mata aslinya. Karena kalau misalnya pengantin itu kalau nggak dijahit, bulu mata asli sama palsunya nanti bertabrakan. Jadi dia harus disatuin. By the way ini aku pakai disposable apa yang namanya lupa. Jadi ini kayak sekali pakai gitu. Merem aja nggak apa-apa kok. Kalau misalkan biasa. Oke, per bulu mataan sudah selesai dipasang. Ini cuma pakai 2 kode doang, bulu mata Artisan yang 1641. Terus aku obras pakai 223. Terus ini aku mau pakai cream stylo dari Absolute New York. Terus lanjut, ini aku mau pakai eyeshadow dari Jackwell yang dia kolaborasi sama Disney. Jujur awalnya aku skeptikal tau sama palet ini, kayak bagus ya, tapi ternyata dia bagus banget dan gak fall out. Kamu udah cobain belum? Kamu harus coba ini. Aku mau pakein 2 warna bold dan confident, yang ini sama ini. Dia fall outnya terhitung sedikit banget ya buat seorang eyeshadow. Fall outnya dikit banget tuh. Oke, terus langsung pakai shimmer. Jangan di. Oke, ini matanya udah jadi, tinggal under eye-nya aja. Ini aku mau pakai Laura Mercier yang apa nih, metallic taupe. Oke, terus under eye-nya dipakein aja langsung ya. Langsung aja under eye-nya. Dari Roselinesa. Tips positif terus, seneng lihat vibes-nya Pani. Gitu, tipsnya positif terus. Gimana positif terus tuh? Sebenarnya nggak ada orang yang positif terus ya Teh. Ya yang kita tunjukin di sosial media yang positifnya aja, supaya nggak ngasih aura negatif ke orang lain. Even kamu lagi sedih tuh kamu tunjukin nggak sih? Enggak sih, tapi sometimes suka dikasih tahu gitu. Maaf, kayak misalkan lagi bete banget, lagi banyak tugas, pusing, kerjaan juga banyak, Lagi nggak mau ngerjain apa-apa gitu ya? kadang juga kayak gitu. Jadi ya semua orang nggak ada yang positif terus, cuman yang Pani tunjukin kayaknya positif terus. Tapi kadang orang-orang mikir kayak kerjaan kita tuh gampang nggak sih? Orang mikirnya kayak gitu. Semua kerjaan tuh gak ada yang gampang gitu. Padahal susah banget. Si Pani aja sebelum kesini dia harus ngerevisi dulu kerjaan dia. Iya. Itu kebayang keselnya sih. Jadi ya kita, tapi aku juga sama sih kayak kamu, kayak selalu kasih yang positif-positif aja. Iya. Kadang kalaupun emang aku misalkan lagi bete, lagi masalah sama orang, itu kan gatel ya, pengen kayak kasih tahu ke semua orang. Ini gue tuh kesel banget loh. Tapi menurut aku kayaknya itu nggak perlu di-share gitu. Ada beberapa hal yang kayaknya tuh nggak perlu di-share. Iya, Yang Pani share di sosial media tuh cuman berapa persen ya, kayak dari kehidupan kita. Dari kehidupan kita tuh kayak kalau Pani kan lumayan sering ya update di story, kayak lumayan lah 30% gitu. Isinya ya happy sama kerjaan. Iya, betul banget. Jadi please kalian tonton Instastory Kita kita. manusia biasa bisa ngambek ya Teh. Iya betul. Jadi kalau kita ada bete-bete sedikit ya maklumin lah. Gitu. Karena kita manusia biasa.
Ada yang nanya teh, Pani pipinya tirus di botox kan teh? Tirus dari mana? Perasaan tembem banget kayak gini. Enggak sih, Ada yang muka kamu tuh botox nggak? kecil terus kayak lurus, kayak kalau gitu loh. Jadi kayak Enggak sih, enggak di botox. Enggak. Botox tuh pakai jarum gitu kan? enggak, botox tuh dimasukin cairan gitu, jadi Oh dia gitu. narik. Di botox kah atau tanam benang? Ini Enggak. kali apa? Pimples kamu kali. Ini dari lahir. Ini dari lahir guys, bukan tanam benang gitu, enggak ada. Naturally from Allah Subhanahu wa Tapi Ta'ala. sekarang udah ada loh teh yang dibikin. Iya ada kayak jarum gitu ya, Iya. sakit banget. Tapi aneh Tapi ini- jadinya. Tapi ini enggak kok. Enggak, ini asli guys. Dia waktu pembagian siapa yang mau Masuk pipi. punya masuk pipi, terus simpan nih Tapi sekarang ada garis tau, saling depan. ada tau bidan yang kita bisa request anak kita bisa punya lusuk pipi. Masa sih? Aku lihat di TikTok ada. Ya. Sumpah, Mem, Ya Allah. Bukan, bener. Aku minta kontaknya. gak mungkin anak kamu pasti kayak gitu. Karena anak aku juga ada lesung pipi di sini. Oh, sama aku Terus juga ada. langsung itu ya. Ya, anakku Nurun. dua-duanya ada. Itu kemungkinan besar anak kamu bakal punya dimples juga sama. Semoga. Kok pimples sih? Pimples kan yang jerawat. Dimples. Bulu mata bawah, sekarang kita mau pakein bulu mata bawah. Ini yang kolaborasi Teh Nanat sama artisan yang 3732. Ini pertama kalinya apa nih pakai bulu mata bawah. Sebelumnya belum pernah. Tapi Serius belum pernah? jadi Gak ada kayak rasanya penasaran sih. banget. Ya tapi pengen lihat looknya aja gitu. Oh iya. Karena Bagus biasanya sekali, kayak bulu mata dijahit. bagus ya kalau bulu mata jahit. Sebenarnya kalau aku bisa pengen sih dipakein ke diri sendiri ngejahit bulu mata tuh. Oh tapi Cuman kalau ke susah. diri sendiri nggak bisa. Nggak bisa, susah. Pani adain giveaway dong. Nggak tahu. Suka. Suka tahu kalian aja mantengin makanya guys. Iya, Instastory jangan nonton pas tadi gitu. Iya. Oh, jadi kalian tuh gak akan ketinggalan. YSL Tiana Pani 3 keinginan yang belum terwujud untuk orang tua. 3 tuh. Dalam banget bos. Mamaku pengen naik haji. Iya ya. Aku udah nyuruh daftar tapi cuman mamakunya nanti aja dulu katanya gitu. Mungkin Aku udah nunggu nyuruh. kamu nikah dulu kali. Hmm. Ya. Terus mama tuh pengen aku lulus. Lulus OTW ya. OTW alhamdulillah gitu. Terus apa lagi? Pengen punya cucu. Iya, pengen nikah katanya. Tapi tuh gak ngerti ya, orang tua tuh kok pengen nyuruh anak-anak ya cepet nikah, gak ngerti juga. Padahal kan kalau sebagai cewek kalau udah nikah tuh kan kayak Ya di ke cowok iya, gitu betul. di. Enggak, tapi mungkin memang angkatan ibu kamu itu memang zaman-zamannya anak-anaknya pada nikah muda. Iya, mama. Jadi mungkin dia kayak "Ih, kayaknya seru deh kalau gue punya cucu dalam keadaan gue masih muda, masih fresh gitu." Tapi Mungkin ya. kayak gitu. Tapi ya doain aja ya, guys. Yang terakhir yang agak berat. Apa? Iya, ya tuh. Oh, itu yang paling berat ya. Kan tadi yang pertama Naik haji. terus kuliah lulus, terus nikah. Semangat Pani. Semoga abis ini cuseo langsung. Cus ya. Ada nih, ini bagus nih. Nurul Hayati 16. Pani pernah ada momen absurd makeup berlebihan gak sesuai acara, ceritain please. Kayaknya enggak deh. Kayaknya nggak pernah, kita emang sengaja absurd ya sih dan kayak emang Kayak kalau cuek nggak- banget ya iya. kalau event kayak gitu makeupnya ya udah bebas Malah aja justru gitu. kita bener-bener mengekspresikan diri gitu loh pas event, karena kalau bisa seaneh mungkin biar kita eye catchy gitu. Iya, betul. Oh ini ada nih, Pani mau nggak dijodohin sama adek aku, hehehe. Lah. Nggak gitu dong konsepnya. Gak gitu guys, gak gitu guys. Tapi kamu, aku pengen tanya nih, kalau kamu dijodohin sama mama kamu misalkan, do you believe in perjodohan? Gimana ya? Salmem. Salmem juga udah gitu. Aku aja yang jawab kata Salmem. Pani Salmem mana? Salmem Salmem mana? Mem sini mem, sini mem. Sini sih. Salmem itu siapanya Pani sih? Sini mem, kamu say hi to the. Sama followers aku. Serius, aku pengen nanya, pertama kalian ketemu itu gimana sih sampai akhirnya Salmem bisa jadi personal assistant kamu? Pertamanya tuh kayak Salman tuh Halo, Mas. masukin aku ke close friend gitu. Sini Mem, kita Sini. masuk ke vlognya Teh Fatih. Ah. Ini recehnya aman nih kayak Teh Fatih.
Ini recehnya sama gue, tontonan TikToknya, algoritma TikToknya sama. Jadi kamu ketemu sama Samem tuh, dia adik tingkat gitu loh. Terus kayak follow-followan gitu, terus dia masuk close friend aku gitu, terus kayak dia kesepian dan aku kesepian, terus aku ajak kayak main yuk mem, kayak gitu. Samem tuh awalnya kayak cuman komen-komen doang gitu loh, nggak pernah ketemu yang saling nyapa gitu. Dari situ ya baru ketemu, terus kita main, ternyata cocok. Alhamdulillah. Dan ternyata sama temen yang udah lama tuh malah lebih deket sama Samem gitu loh, yang baru. Kadang emang kayak gitu sih, kadang emang kayak gitu. Teman-teman yang lama tuh. Tag teman lama enggak deh. Bercanda. Oke, jadi seperti itu guys. Kenapa Samem dan Pani bisa bertemu? Ternyata mereka satu kampus, beda angkatan. Seperti itu. Oke, ini Udin. Lanjut ke highlighter. Ini aku langsung pakai highlighter BK ya. Walaupun udah mau habis dan dia udah bangkrut. Oh iya gitu? Iya. Dibeli sama apa gitu loh, Pak. Ya kalau makeup mata tuh kurang jos nggak sih kalau nggak pakai nggak pakai kayak gini tuh nggak nyala. Nih, Pani kapan skripsi kelar? Ya maunya sih cepet. as soon as possible ya guys. Kamu kalau mau bantuin nggak apa-apa. Sambil bantuin atuh ya yang nanya-nanya gitu teh. Kira-kira kapan Pan selesai? Kayaknya Juli juga udah wisuda deh, insya Allah. Oh karena kemarin Soalnya udah UP sih, tinggal. Oh kalau aku dulu Enggak. kampus cuma sekali sih. Oh gitu. Kalau di kamu berapa kali? Sidangnya tuh sampai 4 kali. Anjir, Banyak banget tek-tek bengeknya kayak Pantes stres. UIN gitu kan, ada hafalannya, ada kompleknya. Oh iya bener-bener. Ada Aku pernah denger job guru trainingnya. Hafalan Quran. Iya, terus komplek tuh dari semester 1 sampai semester 7 mata kuliahnya diulang lagi gitu loh, ditanya-tanya. Sumpah. Dan itu yang bikin deg-degan. Dan ada yang agama-agamanya gitu loh. Well. Pani rahasia cantiknya apa? Aduh, itu mah harus dari diri Sorry, sendiri. itu mah turunan. Kayak gitu. Genetik. Lala. Ini terbaik sih. C10. C10. C10 makeover. Don't forget Hydra Stay. Ini kita mau pakai favorit Pani dan favorit aku juga dari makeover yang C10. By the way, ini tuh salah satu series di YouTube aku untuk bulan Ramadan dan aku bakalan bagi-bagi giveaway buat kalian. Yeay. Tapi bakalan ada pertanyaan dari Pani yang bisa kalian jawab di comment section. Jadi selain kalian jawab pertanyaan Pani, kalian juga harus jelasin kenapa kalian pengen ikutan giveaway aku dan pengen dapetin giveaway aku. Kalian kayak cerita panjang gitu beserta nama Instagram kalian, jangan di lock ya, karena kalau di lock bingung gue jadinya. Terus kalian harus follow Instagramnya Pani di Fani RAHM. Raham. Instagram aku FatihaNRM dan Instagramnya Artisan Pro. Oke? Pokoknya semua detailnya aku bakalan cantumin di description box, jadi kalian harus cek, jangan sampai ada yang kelewat. Sumpah bibir kamu tuh seenakan itu Pan. Iya gitu. Iya, enakan banget. Oke, ini make upnya udah 80%, 10% lagi aku bakalan pakein Pani baju dan sunting paleta. We'll be right back. So here's the final. Gimana kalian suka nggak sama looknya Pani hari ini? Gimana Pan? Suka banget sama hasilnya. Sebenarnya kita tuh mau pakai Siger Sunda, tapi karena lagi bulan puasa, terus udah kayak gitu juga lagi musim hujan, jadi pengrajin melatihnya tuh lagi libur gitu loh, gengs. Jadi bagus banget. Oke, buat giveaway-nya, pertanyaan dari kamu apa, Pan? Buat teman-teman yang kayaknya udah follow Pani pasti tahu
Pertanyaannya simpel banget. Siapa idola Fanny yang sering banget Fanny sebut-sebut dan ada cluenya sedikit, cowok ya? Iya, langsung komen di bawah Komen di jawabannya. bawah. Plus kenapa kalian mau ikutan giveaway aku dan pengenin produk-produknya. Terus syaratnya juga kalian jangan lupa untuk follow Fanny, follow aku, dan follow Artisan Pro. Aku bakalan tulis semuanya di description box, jadi make sure untuk cek, oke? So segitu aja video kali ini, semoga bisa nemenin ngabuburit kalian. And I'll see you guys on my next video. Bye bye. Dah.